Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dimani wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi ubadik asadil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa mamba'al ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zilhu syarafain ya Rab Zilhu syarafain ya Rab Zilhu syarafain ya Rab Ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra wa salima radiyallahu tabaraka wa ta'ala Andal tafil ali wal qadiyal jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan summa Al-Husain wa am baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al وَرَبِّكُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ حَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَالِ الْمُقْتَحِمِينَ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ويا صالح وسالم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat imanul Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, taufik wal hidayah, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk hadir duduk di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, setiap langkah kaki kita, niat soleh kita dicatat pahala, mendapatkan ridha, rahmat, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya, kita para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah hingga yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang Al-Faqir hormati dan cintai segenap para asatidah, para hujjaj, para orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus diantaranya guru kita bersama Al-Ustadz Syahabuddin MA, Al-Ustadz Namin Setiawan, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Asmari, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Warsono, Haji Gunawan, Bapak Marzuki, Habib Haji Abdul Aziz, dan seluruh jamaah DKM Masjid Nurul Hidayah yang mohon maaf tidak tersebut nama satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada antum sekalian. Sebagaimana seperti biasanya sebelum kita mulai kajian kitab, kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini buat seluruh orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus yang mewakafkan ini masjid, baik tanah maupun bangunannya, yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahannya, Allah Ta'ala terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, diberkahi segala usaha kita, berkahi umur kita, diberkahi anak-anak keturunan kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa asharihi, ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى صلى أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا لأبي علوي من مشارق الأرض إلى مغاربها، وثم إلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني سيابي حسن شاذلي شيخ محمد سمان وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح خصوصا صاحب المصنف الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وشيخ مربي روح الإمام عبد الله بن عمر شاذلي الحسن محبوب سالم عبد الله بن عمر شاذلي الولي عبد الرحمن بن أحمد السقاوي الشيخ حسن العطاس المرحوم العظيم علي بن أحمد بن شهاب، وثم إلى أرواح خصوصا حجي مرتب بن حجي ساوي بن واسن وأصولهم وفروعهم، وثم إلى أرواح خصوصا جماعة أهل مسجد نور الهداية، وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة، ولا من وأصلافنا صالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره عظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى
وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian kitab kita ya, masih tentang ya kemarin fiqhun nikah, kemarin sudah dibahas ya, selesai permasalahan syarat-syarat calon mempelai wanita. Ya, kemarin syaratnya ada berapa? Ada 7. Ya, syaratnya ada 7. Yang pertama perempuan asli, ta'yin. Yang kedua benar-benar itu siapa perempuannya ya ditentukan. Yang ketiga perempuannya tersebut sedang tidak lagi niat umroh atau niat haji. Ya, yang keempat terbebas daripada ikatan pernikahan dan iddah. Yang kelima ya perempuan tersebut ya tidak pernah dili'an oleh laki-laki yang tersebut yang ingin menikahkannya, ya tidak pernah dili'an sama laki yang ingin menikahkannya. Yang keenam bukan istri yang kelima, ya bukan istri yang kelima untuk laki-laki yang merdeka. Yang ketujuh ya bukan yang ketiga kalau calon suaminya adalah budak. Nah, itu kemarin secara global ya sudah kita bahas secara terperinci. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, ta'addudu zaujat ya menikah dengan macam-macam istri, ya lebih dari satu nih. Ta'addudu zaujat ya berbilang-bilang atau lebih dari satu istri-istri. Yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i zaujatin walil 'abdi ay yajma'a baina thnataini. Ya, di sini dikatakan diperbolehkan ya bagi seorang laki-laki yang merdeka. Kita semua nih ya, kita alhamdulillah merdeka ya, nggak ada lagi yang namanya perbudakan. Tapi hakikatnya kita adalah budaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi hamba Allah ini salah satu kemuliaan dan keistimewaan. Ya, bahkan kalau kita mau masuk surga, ya, mau mati husnul khatimah, kita mesti menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Ustaz Sahab sering doa tuh kalau lagi tahlil, Ustaz Namin sering doa. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi hamba Allah dulu kalau kita mau husnul khatimah. Kita sholat ya karena Allah. Ya, kita ngaji karena Allah. Kita hadir di tempat-tempat kebaikan karena Allah. Jadikan semua aspek ibadah kita, sedekah kita, ngajinya kita, ngajarnya kita dan lain-lain kebaikan kita niatkan untuk mendapatkan ridhanya. Jadi apa? Wadkhuli fi ibadi baru wadkhuli jannati. Ya, jadi hamba Allah itu salah satu keistimewaan. Ya, berapa banyak orang di luar sana yang menyembah selain Allah. Ini nikmat. Ya, nikmat yang harus kita syukuri. Ya, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min. Cukup nikmat Islam. Nggak kita dapat nikmat Islam tanpa kita minta, Allah takdirkan kita memeluk agama Islam. Dilahirkan dari rahim ibu kita yang muslimah. Nah, ini satu kenikmatan harus kita syukuri. Ya. Apa artinya kita memiliki dunia beserta isi-isinya kalau meninggal dalam keadaan tidak beriman? Nauzubillah min zalik. Makanya banyak-banyak hadirkan niat soleh ya. Ketika ngaji, mau malam Kamis, malam Ahad, mau di Nurul Hidayah atau di tempat lain, banyak-banyak niat yang baik ya. Hadir di tempat tersebut, ngaji, niatin yang baik. Salah satunya biar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Jangan lupa tuh ya, fi khair wa lutf wa afiyah. Ya. Di sini dikatakan ya juzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i zaujatin walil 'abdi ay yajma'a baina thnataini.
diperbolehkan bagi orang yang merdeka ya untuk menghimpun ya 4 istri ya 4 perempuan ya boleh menikah 4 perempuan batasnya maksimalnya ya jangan didengarin amalin nih amalin kalau berani ya kalau marah jago banget ya kalau gini takut ya. Boleh bagi orang yang merdeka kalau dia mampu untuk menikah dengan 4 perempuan. Batas maksimalnya 4. Lebih nggak boleh haram. Ya. Lebih dari 4, 5 haram. Ya. Tapi kalau adil ya, ini kadang-kadang ya nikah. Ya, ilmunya agak ada ya. Nanti jalannya miring ya. Miring jalannya, bukan bawa Garuda bukan. Ya, bawa tuntutan nanti di yaumil qiyamah. Kalau miring habis pulang Maulid enak ya Ustaz Sabeh. Bawa pisang raja, minyaknya 2 liter, enak. Nentengnya juga bini juga nggak curiga. Nih, kagak ngomel. Nih, lu pulang malam banget dari mana lu? Nih, tentengan. Oh iya bener. Ya. Jadi diperbolehkan ya bagi kita yang merdeka ya untuk menikah dengan 4 perempuan. Ya ini nggak nganjurin ya, yang mampu aja ya. Ntar bini ente demo lagi ke rumah nih. Ya Ustaz Ali nih yang ngajarin nih. Walil abdi ayyajma'a baina isnaitaini, dan bagi seorang hamba, seorang budak diperbolehkan untuk nikah dengan 2 orang perempuan saja. Nggak boleh lebih. Kalau merdeka laki-laki kita yang merdeka nggak boleh lebih dari 4. Kalau budak sahaya tidak lebih daripada 2. Dia boleh 2, 3 nggak boleh. Haram. Kalau Nabi Muhammad lebih dari 4, khususiyat Nabi Muhammad SAW. Salah satu hikmahnya Nabi Muhammad itu menikah, itu diperintahkan sama Allah pertama. Kedua, hikmahnya Nabi Muhammad nikah dengan banyak istri, karena tidak mungkin satu orang istri, kata ulama, bisa menghimpun sifat atau perkara yang ada di diri Nabi Muhammad. Nggak bisa, nggak cukup satu istri. Makanya diberikan banyak istri yang agar tahu bagaimana Nabi Muhammad kalau tidur. Kalau masuk kamar mandi gimana? Siapa yang tahu kalau Nabi Muhammad di kamar mandi gimana? Di kasur gimana tidurnya? Kecuali istrinya. Makanya kalau kita ceramah ada bini, ngeri-ngerian juga. Dia tahu kartu kita, Pak. Wah, lu bohong. Dia teriakin dari jauh. Jadi yang tahu kita di rumah, di kamar, gimana tidurnya, sholatnya, gimana baca Quran, gak tahajud, gak. Bini kita yang tahu. Makanya kalau buat satu istri, buat Nabi Muhammad SAW, kata ulama, tidak cukup untuk bisa menghimpun gerak-gerik Nabi Muhammad SAW. Makanya istri yang banyak meriwayatkan hadis, salah satunya Sayyidatuna Aisyah. Karena kecerdasan akalnya. Ya, kecerdasan otaknya Sayyidatuna Aisyah, yang banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi itu salah satu hikmahnya. Nah, kita bagi umat Nabi Muhammad ya tidak diperbolehkan lebih daripada 4, maksimal 4. Falau tazawwajal hurru khamsan au akthar fa in kana nikahuhunna murattaban batala fil khamisati wa ma fawqaha. Jikalau seorang yang merdeka nih kita nih ya menikah dengan 5 perempuan au aktsar atau lebih, 5 ke atas lebih, misal ya fa in kana nikahuha murattaban, kalau nikahnya satu-satu nikahnya satu-satu, satu habis nikah sama fulana, nikah lagi yang kedua sama fulana, nikah lagi sama yang ketiga fulana, nikah lagi sama yang keempat fulana, nikah yang kelima lagi sama fulana. Nah, ini kata ulama batala fil khamisati wa ma fawqaha. Maka yang kelima hukumnya tidak sah. Ya, yang kelima hukumnya tidak sah wa ma fawqaha, dan setelahnya 5, 6, 7, 8 kagak sah. Yang sah cuma 4 doang. Yang sah cuma 4 doang. Ya, kalau nikahnya murattaban, satu-satu. Ya, satu-satu. Tapi sebaliknya, fa in tazawwajahunna fi aqdin wahidin batala fil jami'. Ya. Kalau nikahin satu akad untuk 4 orang,
Maka untuk 5 orang batal semuanya. Misalkan contohnya gimana Ustaz? Misalkan bapaknya nih 5 orang, bapaknya wakilin ke anak, ngewakilin ke anak. Ustaz Ali, ane wakilkan untuk menikahkan anak perempuan anak kandung perempuan anak yang bernama ini. Ya, ane terima wakilnya. Ya, satu lagi datang, Ustaz Ali nikahin. Satu lakinya sama nih, yang lakinya sama. Terus ane nikahin bareng, sekaligus. Saya nikahkan kamu dengan 5 orang perempuan. Fulan disebutin misalkan, ya. Dengan mahar sekian. Saya diwakilkan oleh ayah kandungnya. Nah, begitu misalkan. Nah, ini laki tersebut bilang, saya terima nikahuhunna, nikahnya mereka, yang 5 tersebut. Maka kalau nikahnya sekaligus batal semuanya, nggak ada yang sah. Satu pun nggak ada yang sah kalau nikahnya sekaligus. Tapi jarang nih, jarang berani. Paling banter 2 tuh waktu itu ada di Madura, di mana tuh? Yang di videonya tuh. Itu anak rubat tuh, Sat. anak rubat itu. Namanya siapa yang lupa nih? Ada yang anak rubat sekali nikah 2 orang perempuan. Haji, Masya Allah diledekin di grup. Sekali nikah 2. Boleh Haji Nah. Satu kamar, mana kalian? Sekamar rame-rame. Nggak boleh sekamar rame-rame. Nggak boleh sekamar rame-rame. Ya. Tidak diperbolehkan sekamar rame-rame, istrinya 4, main bareng-bareng nggak, boleh. Kalau biliknya beda bahkan bagusnya dalam bab kismah itu, bab kismah ini belum buka lagi nanti Anda ta'akad Dalam bab kismah 1 rumah itu 2 istri nggak diperbolehkan dalam bab kismah setahu ana. Tapi ane ragu ragu, belum pasti. Karena memang ana belum buka tuh kitab itu di Baitul Quran juga belum sampai bab kismah, baru bab wakalah belum sampai. Jadi biasanya kan kalau kita ngajar kan yahtadil murajaah, butuh pada murajaah. Setidaknya kan ada pembahasan global kita paham nih. Namanya kita udah pernah belajar, ada gambaran lagi. Setahu aneh seperti itu, nggak boleh 1 rumah itu 2 istri, nggak boleh, dipisahkan. Dipisahkan. Kalau kulihal tapi aneh belum ta'akad lagi. Apalagi 1 kamar bareng-bareng. Itu aneh yakin kalau 1 kamar bareng-bareng nggak diperbolehkan. Mana tuh? Udah selesai nih masalah ta'adduduz zaujat. Jadi begitu ya. Kalau misalkan nikahnya murattaban 1-1, maka yang nggak sah 5 ke atas. 1, 2, 3, 4 sah. Tapi kalau dinikahin langsung sekaligus 5, dengan diwakilkan seseorang, misalkan sahab diwakilin buat nikahin 5 perempuan ke 1 orang laki-laki, nggak sah 5-5-nya. Nggak sah semuanya. Kalau dinikahinnya bareng-bareng. Nah, sekarang ini pembahasan yang selanjutnya surutus sighatun nikah. Syarat-syarat sighah dalam nikah. Nah, ini salah satu rukun nikah Salah satu rukun nikah. Kemarin rukun nikah ada berapa? Ada 5. Calon suami, calon mempelai laki, calon mempelai istri, wali, 2 syahid, dan syarat rukun yang kelima adalah sighah. Ijab qabul. Ijab qabul ada syaratnya nih. Di sini dijelaskan surutus sighatun nikah, syarat-syarat sighah nikah, ijab dan qabul. Yusyaratu fi sighatin nikah alla yatakhallala bainal ijabi wal qabuli kalamun ajnabiyyun. Syarat yang pertama disyaratkan di dalam sighah nikah alla yatakhallal bainal ijabi wal qabul kalamun ajnabi. Tidak dipisah di antara ijab dan qabul dengan kalam ajnabi. Jadi di antara ketika proses ijab dan qabul tidak boleh ada kalam ajnabi. Kalam ajnabi apa? Kalam yang tidak disunnahkan ketika ijab dan qabul atau yang diwajibkan
atau yang maslahat di dalam ijab dan qabul. Ya, kalau tidak ada hal kepentingan seperti itu, maka tidak sah ijab qabulnya, mesti diulang. Seperti apa misalkan? Ya, seorang wali menikahkan seorang laki-laki. Ya. Ketika dia ngomong, saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu sampai akhir. Pas pengen dijawab, yang mempelai laki ngomong, mic-nya mana mic-nya? Mic-nya, ambilin mic. Terus baru bilang, gobil tuh nih, nggak boleh. Ya, ya, karena ada kalam ajnabi. Ya, misalkan minta mic. Ya, mic-nya mana? Bagi air dong. Mau minum. Ada kopi nggak? Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh ada selak di antara ijab dan qabul kalamun ajnabi. Ya. Tapi kalau yang disunnahkan, ya, atau yang dituntut, atau yang untuk maslahat dalam syariat itu tidak mengapa. Ya, contoh misalkan, ya, di dalam ketika dia menjawab akdun nikah, ya, ketika dia menggobul ijab, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, qabiltu nikaha wa tajwizaha. Misalkan begitu. Dalam madhab Imam Syafi'i tetap sah. Tapi tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan tidak diperbolehkan diselingkan, ya, kalimat seperti itu. Langsung jawab. Ya, tapi dari segi sah. Cuma tidak disarankan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, enggak usah, langsung aja. Mubasyarah. Ya, saya terima nikahnya dan kawinnya. Ya. Nah, tapi kalau ada yang seperti itu, ya kita jangan galak-galak juga. Ya, karena memang ada yang mengatakan bahkan mu'tamadnya boleh. Ya, Imam Nawawi dia mengatakan boleh. Ya, tapi tidak disarankan. Kalau bisa jangan. Ya. Jadi khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perbedaan jangan kita lakukan, agar pernikahan kita sah menurut semua para ulama. Nah, itu. Ya, bagusnya jangan diamalin. Ya, bagusnya jangan diamalin. Ya, jadi nggak boleh ada kalam ajnabi di situ. Ya. Kadang-kadang kita bilang ada nih omongan orang dulu. Kalau nikahnya ijab kabulnya sampai diulang, calon rumah tangganya berantakan. Enggak ada istilah begitu, ya. Malah justru kalau dia gugup bahkan sampai deg-degan, berarti dia merasakan sakralnya proses ijab dan kabul. Berarti benar-benar dia pengen ngambil anak kita dengan amanah. Orang kan kalau grogi saking merasa Anda tanggung jawab nih, Anda pengen ambil amanah anak orang, merasa mentalnya tuh jatuh misalkan. Nah, ini kita jangan ada husnul su'zon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sampai diulang ijab kabulnya, wah ini orang enggak, rumah tangganya berantakan ini. Jangan su'zon sama Allah Subhanahu wa taala. Justru dia sangat menghadirkan hatinya ketika proses ijab dan kabul. Ini bukan permainan, ini tanggung jawab, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Ya, bahkan hubungan kita sama orang tuanya terus sampai yaumil qiyamah, meskipun tuh laki pisah sama bininya. Mertua nggak ada mantan, mertua nggak ada. Biar kata pisah sama bini kita, nauzubillah min zalik, mertua tetap mertua. Nggak boleh kita nikahin, haram mertua kita nikahin, mentang-mentang maknya lebih montok nih, misalkan. Ya, anaknya kita ini lebih cerai, kita kawin lagi, nggak boleh deh, haram. Ya, ilal abad, ya. Ya, karena kita sudah menikah sama anaknya. Mertua nggak ada bekasnya. Kalau istri mungkin kalau dia berpisah sudah selesai. Ya. Tapi kalau mertua nggak ada, ya, sebab itu. Mana tadi? Terus memang udah serius, memang belum ketemu nih. Cari dia aja sama ini deh, Ustaz Masudin. Ustaz Sabdi suka bantuin juga tuh, ya. Bagian RW 4.
Yang cari harga miring aja, yang harga miring deh, obralan-obralan deh. Insya Allah buat kita ifah aja, ifah ya. Laki mesti nikah ya, nikah kalau misalkan tidak sanggup menahan hawa nafsu, takutnya akhirnya jadi mudarat sama dia, jadi maksiat. Ifah buat jaga dia ya. Maksiat laki kan biasanya maksiatnya, mohon maaf, agak liar, agak liar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, Pak, sabar itu kan lahul ahkam, ada hukum-hukumnya. Salah satunya sabar yang makruh itu apa? Kalau kita ada hajat sama bini, kita tunda. Makruh tuh. Kita ada hajat sama bini kita nih, kita tunda. Ya, makruh. Kenapa makruh? Akhirnya nanti keluar berpotensi kita untuk melakukan kemaksiatan. Atau hal-hal yang menyerempet dengan kita seperti handphone atau lain dan lain-lain. Nah, ini makanya Ibnu Qayyim mengatakan makruh seseorang suami apabila ada hajat sama istrinya dia nggak tunaikan. Hukumnya makruh. Jadi buru-buru tunaikan. Ya, tapi lihat juga kalau ada anak mas, rumah kasih duit dulu biar jajan jauhan dikit. Main odong-odong kayak muter 5 muteran. Ya, ini ada anak jangan kunci dulu ya. Dan sembarangan juga. Ya. Itu makruh ya, gitu, sabar dalam hal seperti itu ya, karena bahaya takutnya. Terus yang selanjutnya wa alla yatakhallala bainahuma sukutun tawilun ya, tidak ada di antara ijab dan qabul ya, pemisah. Sukutun tawilun, diam yang lama ya, di antara ijab dan qabul nggak boleh diam terlalu lama ya. Terlalu lama di sini ta'liknya. Ya, falau fassala fasilun zada ala ma yaqa'u fi takhattubi aw asy'ara bil i'rad fayadur aidan. Ya, yang dimaksud sukutun tawil, diam yang lama ya. Jadi di antara ijab dan qabul nggak boleh ada diam yang lama. Diam yang lama itu sekira-kiranya kita lagi ngobrol takhattub sama orang, dia diamnya sekira-kira memutuskan pembahasan kita, maka disebut itu sudah berpaling ya, maka disebut itu memutuskan dan tidak diperbolehkan diam lama seperti itu. Jadi bukan uruf ya, diamnya nih seperti misalkan Anda nanya, Ustaz Amin mau kemana? Mau ke sini. Nah, itu belum ya, dia sekedar tarik napas 1 kali 2 kali. Ustaz Amin mau kemana? Mau ke sini. Nah, tapi kok Ustaz Amin mau kemana? Diam. Oh iya mau ke sini. Nah, nggak boleh tuh. Terlalu lama nggak boleh. Sekira-kiranya seperti itu. Ya. Sekira-kiranya dia sudah memalingkan daripada jawaban kita. Pertanyaan kita dia udah memalingkan. Maka diam seperti itu, kata ulama, tidak diperbolehkan dalam ijab dan qabul. Makanya kalau Allahumma sholli ala Muhammad, penghulu kan udah bilang mau tuh, kalau sudah begini tangannya, lu ngomong langsung. Ya, penghulu takut juga ditanggung jawab di dunia akhirat. Ya kalau kagak sah dibilang sah. Kadang-kadang kan mohon maaf yang saksinya kagak paham. Ya kan? Sah Ustaz. Galakannya sah. Ustaz kiai-kiainya di belakang belum bilang sah. Yang di kanan kiri yang tercatat, saksi tercatat itu biasanya pada kagak paham. Saksi yang tercatat nggak paham pada. Yang paham-paham di belakang biasanya kiainya, ya. Makanya disunahkan kalau nikah itu ngundang kiai, ya, ngundang orang soleh, ngundang orang alim, terutama yang ahli fikih. Kenapa? Untuk menyaksikan kalau ada kekeliruan, dia wajib berbicara, ya, wajib berbicara, ya. Jangan sampai nggak berbicara, kesian, nanti kagak sah pernikahannya, bahaya, ya, sakral. Nggak bisa nauzubillah, bisa zina, bisa watu syubhat hukumnya dan lain-lainnya. Anaknya lagi berabe lagi nanti, ya. Makanya nikah kalau bisa undang. Kalau nikah siri pun undang deh, Ustaz Sahab ke 1, biar ada yang nemenin, jangan sampai bocor, tapi kepelin dikit kalau nggak mau bocor. Ya, misal, ya. Jadi tidak boleh di antara ijab dan qabul sukutun tawil, diam yang lama, ya. Tapi kalau diamnya sekedar tarik napas atau ancang-ancang, boleh. Saya nikahkan, saya terima gitu, boleh masih. Dia masih natap kita, masih ada
dia pengen jawab, cuma lagi tarik napas dulu. Kadang-kadang kan orang galak banget, mesti langsung. Enggak juga, enggak mesti langsung. Bagusnya iya, cuma kadang kan grogi orang. Saya terima nikahnya, sampai tarik nafas 2 kali masih masuk, nggak apa-apa. Masih masuk, nggak apa-apa. Bukan langsung sebut. Enggak. Bahkan kalau di Hadramut itu dibimbing. Di Hadramut dibimbing, misalkan di Hadramut di Yaman, ini salaman nih sama wali perempuan nih. Di tangan atasnya ini tangan ulama nih, Habib Umar bin Hafiz atau Habib Salim Asyatiri dipegang. Nanti yang Habib Salim misalkan ngomong nih ke walinya nih, wali ngikutin. Zawajituka. Wa ankahtuka. Ila ini sebut. Dan yang wali ngikutin. Ntar yang jawab juga dikitin. Qabiltu. Nikahaha. Wa tazwijaha. Bimahril madhkur. Halan. Boleh kayak begitu. Kita kadang-kadang kalau mesti langsung. Oh, ini galak. Orang galak biasanya kagak ngaji, Orang yang kalau galak tuh biasanya kagak ngaji. Man daqa ilmuh daqa sadruh. Wa man daqa sadruh daqa akhlaquh. Orang kalau udah sempit ilmunya gampang menyalahkan orang lain. Orang yang enggak paham padahal ilmunya kita sendiri, padahal yang belum sampai akhirnya kita sesatkan saudara kita yang muslim, bahkan naudzubillah ada yang mengkafirkan dan lain-lain. Kenapa? Karena memang ilmunya baru sampai situ Jadi tidak diperbolehkan di antara ijab dan qabul ada diam yang lama. Ini berapa menit lagi nih? 3 menit lagi. Iya, mau tanya, fadhal. Dan tutup aja deh. Yang mau bertanya silakan, fadhal.